Nah, kombinasi antara arahan politis, kesepakatan politis antara Pak Presiden Prabowo dengan Presiden EU, Ursula von der Leyen, dan kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri dan juga kita eksekusi. Bagian dari EU CEPA, di mana perjanjian investasi yang selama ini memang sudah digadang-gadang harus selesai. Kita bisa berkontribusi untuk negeri kita tercinta ini. Saya adalah peneliti di Universitas Bina Nusantara, khususnya di bidang hubungan internasional. Nah, ketika ada kesempatan untuk melakukan ada kesempatan bidding waktu itu sebagai salah satu deputi di kementerian ini, kemudian saya mengikuti prosesnya dan singkat cerita saya sekarang menjadi deputi kerjasama penanaman modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Sangat menarik buat saya karena selama ini saya hanya mengajarkan di kelas-kelas. Dan ketika saya menjadi deputi kerjasama, saya harus mempraktekkan itu. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan teori, gitu ya. Tetapi juga banyak hal yang saya belajar dari praktek-praktek itu. Jadi kalau saya lakukan dengan teori-teori itu rasanya seperti sangat kaku dalam berdiplomasi itu, ya. Jadi misalnya tahapan-tahapan yang dilakukan, membacakan apa yang disampaikan. Memang ada beberapa hal yang perlu semacam formalitas seperti itu. Tapi ketika bentuknya sifatnya negosiasi, kita pada dasarnya sudah seperti kita berunding yang ngobrol biasa gitu ya. Tetapi kita dalam obrolan itu menyampaikan apa yang menjadi concern kita, apa yang menjadi kepentingan kita. Artinya dalam hal ini adalah kepentingan Indonesia ya di bidang investasi. Nah, hal yang menarik adalah ketika satu perundingan di mana perundingan itu sudah sangat lama dilakukan, bertahun-tahun gitu ya. Dan tidak selesai-selesai. Nah, kemudian kita gali apa nih sebenarnya yang membuat tidak selesai. Ya, ternyata ada beberapa hal yang sifatnya memang prinsip tidak lagi bisa diobrolkan di level negosiator. Nah, dalam kesempatan itu kami melakukan identifikasi dan melaporkan kepada pimpinan, kepada Pak Menteri Rosan Roslani terkait dengan pilihan-pilihan untuk bisa membuat diplomasi ini berjalan dengan lancar atau perundingan ini berjalan dengan lancar. Nah, kami sampaikan opsi-opsi itu dengan pro dan kontranya, keuntungan dan kerugiannya. Kemudian Pak Menteri memutuskan bahwa oke, pilihan ini yang harus diambil. Nah, ketika sebuah pilihan ini diambil, memudahkan kami di lapangan untuk kemudian kami tidak lanjuti di meja negosiasi. Dan pilihan itu ternyata adalah pilihan yang tepat. Kemudian dengan kartu itu kita bisa bernegosiasi secara lebih jelas, menyampaikan permintaan kita secara lebih tegas, dan negara partner juga akhirnya bisa memahami dan meloloskan, ya, kita mencapai satu kesepakatan. Artinya di sini ada ya take and give ya antara kita dengan partner. Dan hal-hal seperti ini yang seringkali memang harus kita cari ketika kita bernegosiasi dengan partner-partner kita, baik itu partner negara ya maupun organisasi internasional. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, ini salah satu hal yang berkontribusi bagi pencapaian kesepakatan Indonesia EU CEPA yang sudah sekian tahun dirundingkan dan baru selesai di tahun ini. Ya, yang tentu yang menurut saya menentukan adalah bagaimana kesiapan kita sebagai negosiator, penguasaan kita terhadap substansi. Itu tentu yang paling pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui juga mitra kita, partner kita siapa dan orangnya seperti apa gitu. Dan seringkali untuk mengetahui itu ya, di luar meja perundingan. Ya, kita ngobrol lah, mungkin bahasa kita sekarang ya, ngopi-ngopi lah, atau aja makan siang atau makan malam ya. Nah, ini kemudian membuka satu pengenalan baru atau memahami lebih dalam lah. Ketika kita mengenal lebih dalam di situ ternyata ya kita bisa memahami cara berpikir. Trustnya kemudian lama-lama kita lebih nyaman sehingga kita tidak gontok-gontokan gitu di meja perundingan, tapi lebih tahu oh maksud kamu apa ya, nah, maksud saya apa ya gitu. Dan sehingga di sini tercipta satu komunikasi yang baik sehingga maunya atau kepentingan Indonesia itu bisa disampaikan dengan baik dan kepentingan dari negara mitra juga kita bisa pahami dengan baik. Akhirnya kita tercapai kesepakatan. Kita harus ada empati juga dan kita perlu juga kadang-kadang kita juga
perlu menekan bahwa kita maunya ini gitu. Anda jangan maunya Anda saja. Dan ini seringkali yang membuat kita itu ada semacam sindrom inferiority ya. Mungkin ada kita di depan negara asing ini kita rendah itu. Enggak, padahal kemampuan kita, kemampuan bahasa Inggris kita, kemampuan penguasaan materi kita juga jago loh, nggak cuma mereka gitu. Yang penting kita harus siap. Ini pengalaman-pengalaman yang menarik dan memang perundingan ini melelahkan ya. Artinya tidak bisa selesai dalam 1-2 putaran. Kadang-kadang juga pindah negara, pindah tempat, ya kan, pindah suasana. Nah, ini juga mempengaruhi keberhasilan satu perundingan. Ya mungkin salah satu yang utama ya, karena ini adalah salah satu proses yang sudah panjang, yaitu Indonesia EU JEPA. Indonesia EU JEPA ini udah 9 tahun dirundingkan, ya sudah memakan banyak biaya, energinya luar biasa. Ya. Perundingan tempatnya sudah berubah dari Indonesia ke Brazil, bolak-balik, mau di beberapa kota juga dilakukan. Bahkan mungkin staf yang bernegosiasi juga sudah berganti-ganti. Mungkin menterinya juga sudah berganti-ganti. Karena ada beberapa hal yang belum disepakati. Nah, satu hal kenapa ini saya sebut pencapaian, dan juga khususnya pencapaian dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi di bawah kepemimpinan Bapak Rosan Roslani, adalah keberhasilan, kemauan kita menentukan posisi runding yang jelas dan tegas. Nah, Pak Rosan sangat jelas menginstruksikan ya satu hal yang mungkin sifatnya lebih substansial, yang itu kemudian menjadi satu kata kunci membuka ya, semua paket perundingan atau mengunci perundingan investasi, kesepakatan investasi. Karena ketika kunci itu berhasil dibuka dan disepakati, semua yang di bawah itu bisa mengikuti gitu. Nah, ini kenapa kemudian saya katakan keberhasilan ya. Karena kemauan politik ya, kejelasan politik dan juga keberanian untuk mengambil keputusan dan juga memperhitungkan nanti ke depan walaupun tetap secara strategis memitigasi risiko yang ada, tetapi Pak Menteri jelas memperhitungkan kemanfaatan itu lebih besar ya dibanding mungkin nanti ada beberapa hal yang tentu kita perbaiki, misalnya tentang tata kelola, tentang regulasi dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan arahan Bapak Presiden ya, Pak Prabowo yang memang tegas-tegas menginstruksikan bahwa Indonesia EU JEPA harus selesai tahun ini. Nah, kombinasi antara arahan politis, kesepakatan politis antara Pak Presiden Prabowo dengan Presiden EU, Ursula von der Leyen, dan kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri dan juga kita eksekusi. Nah, ini akan sangat berbekas ya buat kita semua, karena bagian dari EU JEPA di mana perjanjian investasi ini disepakati itu berkontribusi kepada perjanjian yang lebih luas, JEPA-nya itu sendiri. Yang selama ini memang sudah digadang-gadang harus selesai. Saya sangat bersyukur ya, alhamdulillah. Katanya manusia yang baik itu yang bisa memberikan sebanyak mungkin manfaat kepada manusia yang lain. Dan insya Allah yang kita lakukan dalam diplomasi investasi, khususnya tadi salah satu keberhasilan kita semua bangsa Indonesia adalah Indonesia EU JEPA, itu bisa memberikan manfaat kepada 300 juta orang Indonesia, dan secara strategis ya, tidak hanya tahun ini, tahun depan, tapi pada tahun-tahun mendatang, sehingga Indonesia bisa menjadi Indonesia emas di 2045 seperti yang dicita-citakan Bapak Presiden Prabowo, bahwa inilah kita bisa berkontribusi untuk negeri kita tercinta ini. Anak muda itu bagian yang sangat penting ya bagi bangsa ini. Literasi terhadap diplomasi, literasi terhadap politik secara umum, politik nasional maupun politik global menjadi sangat penting. Karena buat anak muda, dengan memahami apa yang sedang terjadi, pertarungan, kondisi geopolitik, geoekonomi, akan sangat berpengaruh buat masa depan mereka. Apalagi buat anak muda yang mau atau memilih karir-karirnya dalam berkontribusi kepada bangsa ini melalui ASN, melalui aparat sipil negara seperti kami. Nah, tentu ini satu peluang. Ya. Saya melihat sekarang ini banyak sekali anak muda yang sudah mau, ya, sudah banyak berkontribusi bersama negara. Ya. Jadi sehingga kualitas dari negosiasi kita,
bahan posisi kita maupun penguatan hasil kesepakatan semakin bagus. Karena anak-anak muda banyak yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, yang banyak juga sekolah, tidak hanya di dalam negeri tapi yang di luar negeri juga mereka mau berkontribusi kepada negara. Tetapi bagi yang memilih sektor-sektor lain, sektor-sektor swasta atau yang self-employed, penting sekali juga untuk memahami persoalan-persoalan ekonomi makro, persoalan-persoalan investasi, sehingga apapun pilihan karir mereka nanti itu akan menjadi lebih lancar kalau anak-anak muda itu memahami kondisi-kondisi politik ekonomi global ya, yang mempengaruhi bisnis-bisnis mereka.